Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai literatur searching, yaitu teknik pencarian artikel-artikel, baik artikel jurnal ataupun conference yang terindeks oleh Scopus ataupun Web of Science. Kenapa kita harus mencari artikel yang terujuk atau yang terindeks? Karena kita antisipasi untuk tidak mendapatkan artikel-artikel yang proses reviewnya tanda petik abal-abal, asal tulis, asal publish, dan tanpa bisa dipertanggungjawabkan isinya. Ada satu kejadian di mana salah satu penyanyi Indonesia, nama penyanyi Indonesia itu publish di jurnal dengan topik yang saya kira itu bukan hasil karyanya, dan setelah ditelusuri memang ada kasus-kasus di mana jurnal-jurnal yang diterbitkan secara tidak bertanggung jawab, nanti kita disebut sebagai predatory journal yang hanya untuk mengeruk keuntungan, itu melakukan publikasi hanya berdasarkan apakah si autor penulis dapat memberikan fee yang ditentukan oleh publisher tersebut atau oleh jurnal tersebut. Ya, misal ada lagi kasus yang lain bahwa satu artikel di-generate melalui program komputer, ya, dan kemudian bisa publish. Nah, itu sesuatu yang harus kita antisipasi agar tidak mendapatkan artikel yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana misalnya kalau artikel tersebut berkaitan dengan masalah kesehatan manusia? Ya, tentu ini fatal akibatnya. Baik masalah perdebatan tentang apakah suatu artikel itu harus publish di pengindeks tertentu atau tidak, silakan Anda mencari sumber yang bertebaran gitu ya, dengan melakukan pencarian di Google. Yang jelas bahwa ada beberapa memang yang jurnal-jurnal itu tidak terindeks, bahkan prosesnya pun publikasinya pun dibuka seluas-luasnya. Tetapi karena prosedur untuk publishnya itu dilakukan dengan baik, yaitu ada proses peer review sesama peneliti, maka substansi yang ada di artikel tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Ya, silakan heavy searching tentang bagaimana posisi artikel, apakah terindeks atau tidak, itu dapat dicari di internet ya. Baik, Anda semua apakah sudah kenal dengan istilah-istilah berikut? Ada Thomson Reuters, ada Scopus, ada Google Scholar, ada Directory of Open Access Journal, ada Microsoft Academic Search, dan seterusnya. Lalu ada juga istilah Mendeley, ada Zotero, ada misalnya Papers, ya, dan seterusnya. Lalu Anda juga pernahkah mendengar ada istilah white smokes, Grammarly, dan sebagainya. Nah, hal itu bagi kita yang sekarang ada di posisi sebagai akademisi, ya, Anda pun mahasiswa tentu merupakan akademisi yang sehari-hari harus berinteraksi dengan ilmu-ilmu sesuai bidang kita, maka tentu kita harus paham ini. Bahkan sudah harus bisa mengaplikasikannya, menggunakannya. Ya, kita bahas ini di lain tempat atau di slide-slide berikutnya sambil kita membahas bagaimana melakukan searching literatur terutama di database-database jurnal
yang ada saat ini. Baik, kalau kita lihat grafik ini, maka kita bisa menilai bahwa 60% artikel itu sebenarnya tidak ada di database yang selama ini kita kenal. Contoh misalnya, 10% artikel ada di database-nya Elsevier. Kalau Anda lihat, Elsevier itu dia punya Science Direct. Ya, Elsevier juga yang menaungi Scopus. Lalu kemudian ada database Springer. Ya, Anda mungkin kenal dengan link Springer ya. URL untuk mengakses artikel-artikel yang publish di Springer. Lalu ada Wiley and Blackwell, ada Taylor and Francis, ada Sage, dan semuanya sebagian kecil lainnya ada di IEEE Explore ya, ada Cambridge, Emerald, Macmillan, InDesign dan seterusnya. Banyak sekali. Oke, itu posisi yang dimaksud dengan publisher ya, yang terindeks oleh Scopus. Nah, kalau kita lihat grafik sebelah kanan, ini pembagian atau persentase dari jenis-jenis artikel sesuai bidang ilmunya yang terindeks oleh Scopus. Mayoritas adalah health science. Apalagi kalau sekarang dalam keadaan misalnya pandemi ini, maka dibuka seluas-luasnya, proses reviewnya dipercepat sehingga topik-topik artikel yang berkaitan dengan kesehatan ya, misal tentang bagaimana SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini kajian-kajiannya, analisisnya, eksperimen-eksperimennya itu secara cepat akan terpublish. Ya, tentu ini akan menambah persentase di grafik ini bahwa health science itu porsinya 32% dari keseluruhan artikel yang terindeks oleh Scopus. Posisi kedua adalah ilmu-ilmu fisik, ilmu-ilmu fisika ya. Termasuk di dalamnya tentu ada bidang-bidang turunannya ya, seperti komputer, elektro dan seterusnya. Lalu ada social science ya, ini tentang sosiologi, kemasyarakatan dan sebagainya. Ada yang terakhir adalah life science. Ini misalnya tentang apa? Tentang biologi, tentang lingkungan, tentang kehutanan dan seterusnya. Ya, silakan untuk melihat grafik tersebut perubahannya saat ini. Anda dapat kunjungi URL-nya di Elsevier ya. Scopus content overview ya. Oke. Nah, kita lihat di sini berbagai publisher. Ya, ada Elsevier yang juga sekaligus ya punya Scopus, ada Springer, ada Wiley, ada Blackwell, Oxford University Press, ada Cambridge University, ada Taylor and Francis, ya, Academic Press, Sage, IEEE, Emerald dan seterusnya, ya. Nah, ini tentang predatory journal. Apa itu predatory journal? Pernahkah Anda membaca salah satu situs yang merinci berbagai jurnal yang dianggap sebagai predator, yaitu yang hanya mengambil keuntungan secara material ya. Jadi suatu artikel apakah publish atau tidak hanya berdasarkan fee atau biaya yang harus dikeluarkan oleh penulis. Artinya apa? Artikel tersebut tidak melalui prosedur publikasi ya. Reviewnya mungkin tidak baik, bahkan sama sekali tidak direview. Editingnya juga tidak sempurna, tapi tidak publish. Bagi si penulis tentu ini kerugian
rugi dia sudah mengeluarkan uang ya atau fee, rugi ketika ternyata kalau artikel tersebut digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan akademis yang sifatnya administratif, itu tidak dapat digunakan ya karena artikel tersebut tidak dianggap publish. Rugi yang lain, secara keilmuan, konten dari artikel yang dia share, yang dia publish itu tidak bermakna apa-apa, bahkan di beberapa hal seperti contoh untuk bidang kesehatan ini berbahaya. Ya, berbahaya. Ada kisah di mana salah satu peneliti mahasiswa di suatu negara melakukan penelitian tentang ilmu kedokteran. Dia mahasiswa S3 dan untuk melalui ujian kelulusan dia harus publish. Karena berbagai hal alasan, akhirnya dia menggunakan falsifikasi data atau pabrikasi data. Membuat atau memproduksi data-data yang fiktif yang tidak berdasarkan penelitian dengan metode yang benar. Loloslah dia sebagai mahasiswa atau sebagai doktor, tapi kemudian beberapa peneliti, beberapa universitas gagal dalam melakukan penelitian yang sejenis dengan metode yang dia berikan. Setelah ditelusuri dan diinvestigasi, ternyata diketahui bahwa si mahasiswa tersebut melakukan pabrikasi data. Akhirnya asosiasi yang menaungi bidang ilmu si mahasiswa dan kampus atau pembimbingnya itu memberikan sanksi, mencabut gelar doktornya, lalu bentuk tanggung jawabnya beberapa pembimbingnya juga mundur, bahkan ada yang melakukan bunuh diri, dan akhirnya mahasiswa tersebut di blacklist dari lingkungan akademis. Nah, ini tentu saja yang dimaksud dengan predatory journal itu kalau data yang difabrikasi, artinya data-data yang false, yang palsu, itu tidak akan akan lolos begitu saja publish karena tidak melalui proses review yang baik gitu ya. Beda halnya jika paper-paper tersebut atau artikel tersebut dilakukan review oleh sejawat ya dengan proses peer review namanya, maka tentu kesalahan-kesalahan metode ataupun metode yang sengaja dibuat tapi hasilnya tidak match itu akan mudah diantisipasi, walaupun pada beberapa kasus hal itu ada yang lolos juga. Nah, tapi tentu nanti ada proses perbaikan, ada proses review pengulangan, sehingga kalau misalnya itu membahayakan atau ini ada penarikan artikel-artikel tersebut. Baik, kita lanjutkan. Ya, apa itu jurnal internasional? Jurnal internasional adalah jurnal yang punya faktor dampak atau impact factor 0 dan tidak available di AEC Web of Science ya atau Thomson Reuters ya, atau jurnal yang terindeks di Simago Journal dan country rank-nya adalah di kuartil 4 ya, kuartil 4 atau terindeks di Microsoft Academic Search, yaitu digolongkan sebagai jurnal internasional. Jadi jurnal internasional adalah jurnal yang tidak mempunyai impact factor atau impact factornya itu tidak signifikan, bahkan tidak terindeks oleh Web of Science ya atau Thomson Reuters. Sedangkan yang dimaksud dengan jurnal internasional bereputasi adalah jurnal-jurnal yang terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui di Indonesia oleh kementerian. Ya, contohnya adalah jurnal yang terbit terindeks oleh Web of Science dan Scopus atau Scopus ya. Serta mempunyai impact factor lebih dari 0
dari Web of Science atau Thomson and Reuters, dan mempunyai faktor dampak atau SJR ya, Simago Journal and Country Rank, paling rendah di kuartil 3 ya, atau di Q3. Jadi Anda bisa membedakan nanti, coba misalnya kunjungi Simago JR ya .com untuk melihat jurnal apa saja di bidang Anda, terutama di bidang elektro, yang ada di kuartil 3, kuartil 2 ataupun kuartil 1. Ini bisa kita lihat dan searching di sana. Nanti di akhir mungkin akan saya tunjukkan bagaimana cara mencari peringkat jurnal di Simago JR ini. Nah, ini tampilan dari Simago JR ya. Simago Journal and Country Rank. Ini contohnya ada IEEE Communication Letters ya. Dia SJR-nya ada di 0,628 Q1. Ya, artinya ini jurnal yang menduduki Q1 di antara jurnal-jurnal sejenis. Ya. Kemudian ada IEEE Transaction on Circuit and System. Ada di Q1 juga dengan impact 0,626 ya, dan seterusnya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan Journal Citation Report? Jadi manakala Anda mempunyai mengambil satu artikel, kemudian artikel tersebut Anda citasi di tulisan yang Anda buat, maka setiap citasi itu akan dikoleksi ya oleh pengindeks. Oke. Nah, Journal Citation Report ini merupakan produk dari Thomson and Reuters ya. Kemudian fungsinya adalah melakukan penilaian impact dari penelitian atau influence-nya, pengaruhnya terhadap bidang ilmu ya, dengan membandingkan sesama jurnal dengan kategori level yang sama tentu saja. Kemudian Journal Citation Report juga berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara citasi dari satu artikel dengan jurnal yang disitasi tersebut. Ya, ini tentu saja berdasarkan dari Web of Science, dan ini merupakan yang paling banyak pengaruhnya dan paling akurat serta objektif ya, informasi yang objektif mengenai proses citasi dari suatu artikel. Lalu apa itu impact factor dan kuartil ya? IF atau impact factor menilai frekuensi dari suatu jurnal, apakah dia sudah banyak disitasi atau tidak. Artinya banyak tidaknya citasi pada satu jurnal selama 2 tahun terakhir. Prosedur ini digunakan untuk membandingkan antara jurnal satu dengan yang lainnya dan mengevaluasi mengevaluasi bagaimana jurnal itu penting atau tidak, berpengaruh atau tidak terhadap jurnal-jurnal yang lain dalam bidang yang sama. Ya. Jika urutan atau daftar-daftar jurnal ini dalam satu kategori, maka itu akan disusun berdasarkan impact faktor yang paling tinggi ke impact faktor yang paling rendah. Dan pembagiannya akan dibagi menjadi 4 bagian ya, yang sama jumlahnya. Misal ada 100, maka setiap kuartil itu ada 25, dan itu diurutkan berdasarkan impact faktor yang paling tinggi ke impact faktor yang paling rendah. Ya, jurnal dengan impact faktor yang tinggi atau yang paling tinggi
akan berposisi atau akan berada di kuartil 1, ya, dan seterusnya. Ya, yang paling rendah tentu ada di kuartil 4. Oke, kita sekarang beralih ke topik bahasan kita hari ini yang paling esensial, yaitu how to search literatur atau literatur searching. Ya, literatur searching adalah proses yang sebenarnya tidak pure science, tetapi sebuah seni mencari, ya. Jadi tidak bisa pakai pendekatan matematis dan sebagainya, tetapi bagaimana kita mencari literatur tersebut dengan menghubungkan konteks satu dengan yang lainnya sehingga dapat menghasilkan artikel yang berkualitas yang kita butuhkan. Ya. Bayangkan bahwa literatur searching ini adalah suatu proses perjalanan, ya, bukan tujuan. Jadi Anda misalnya mau mencari kajian tentang IoT, maka yang harus Anda cari adalah hal-hal yang berkaitan dengan IoT. Tentu akan ada puluhan, ratusan, atau ribuan artikel. Dan prosesnya itu adalah proses yang akan menentukan hasil yang akan Anda dapatkan. Ya. Oke, pentingnya melakukan literatur search atau review. Yang pertama adalah untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian. Bayangkan misalnya, Anda meneliti tentang sesuatu, misal contoh adalah IoT untuk home automation. Anda menganggap ini adalah novel, ya, origin, asli, dan belum pernah ada yang lainnya. Tapi Anda tidak melakukan pencarian artikel yang membahas penelitian sejenis, maka akan Anda overconfident mengatakan ini hasil penelitian saya yang paling novelty. Padahal orang sudah melakukan beberapa tahun yang lalu, misalnya. Ya, ini fungsi dari literatur review atau search adalah untuk menghindari adanya reinventing, ya, penemuan ulang yang sebenarnya itu sudah selesai dilakukan orang lain. Yang kedua adalah untuk mencari bagaimana peneliti yang lain menulis hal-hal yang berkaitan dengan topik yang sekarang akan kita teliti. Ya, misalnya kita ingin meneliti tentang tadi IoT for home automation. Maka kita harus bisa melihat bagaimana peneliti yang lain melaporkan hasil penelitiannya, dan itu akan menjadi salah satu referensi bagi kita ketika melakukan penelitian ke depan. Yang ketiga adalah untuk mempelajari bagaimana metode serta pendekatan yang digunakan orang lain itu matching dengan kebutuhan kita, matching dengan kebutuhan penelitian kita. Karena seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Ada yang prosedurnya panjang, metodenya panjang, ujungnya menghasilkan kesimpulan A. Tapi ada cara yang lebih simpel, mungkin dengan modifikasi, dengan penyederhanaan, maka dia dapat mencapai tujuan yang sama dengan lebih efektif, dengan waktu yang lebih singkat. Selanjutnya adalah untuk mempelajari teori-teori yang sesuai, yang dapat mendukung bagaimana topik yang kita teliti ini dapat menghasilkan goal, menghasilkan tujuan. Ya. Lalu pentingnya literatur research atau review ini juga untuk memperlihatkan kepada pembaca artikel yang akan kita tulis bahwa apa yang kita tulis, hasil penelitian itu adalah sesuatu yang baru, baik baru secara konteks ataupun metode, ya, sehingga orang akan bisa mengikuti hasil penelitian kita itu dengan baik, ya.
Selanjutnya, bagaimana cara mencari literatur review literatur ya, mencari artikel-artikel yang kita butuhkan? Tentu kita harus menggunakan tools ya, yang disebut dalam hal ini adalah reference manager ya. Reference manager adalah digunakan untuk mencari, mengkoleksi, kemudian nanti juga pada saat formatting artikel dapat digunakan untuk melakukan sitasi ya, dan seterusnya. Ya, fungsi dari reference manager adalah untuk mengimpor sitasi dari database atau website yang ada, seperti tadi ada Elsevier ya, melalui Science Direct-nya ada Springer dan sebagainya. Lalu juga untuk mengumpulkan metadata dari PDF artikel yang kita peroleh. Kemudian juga untuk mengorganisasi sitasi menggunakan reference manager, memungkinkan untuk melakukan anotasi ya dari sitasi. Lalu juga memungkinkan sharing reference manager database dengan sejawat kita, satu tim penelitian misalnya. Lalu memungkinkan interchange data atau pertukaran data dengan reference manager yang lain yang menggunakan standar yang sama. Nanti ada istilah, ada RIS, ada BibTeX dan seterusnya. Lalu menghasilkan sitasi yang terformat dengan berbagai style. Menulis artikel itu nanti kita dibutuhkan untuk memformat sitasi sesuai dengan style yang diminta. Misalnya ada American Physics Association ya, ada lagi misalnya IEEE dan yang lainnya ya. Dan reference manager ini umumnya sangat matching untuk digunakan di word processing ya, misal untuk Microsoft Word atau LaTeX ya. Oke, kita lanjutkan. Ini berbagai hasil dari pencarian literatur ya menggunakan reference manager ya. Ada Mendeley ya, ada Zotero, ada Cite You Like, ada Galbraith, EndNote, RefWorks, ada Papers ya. Nah, masing-masing dari reference manager ini dapat mencari di berbagai pengindeks kecuali Mendeley, karena Mendeley dimiliki oleh Scopus, maka ini tentu saja ada beberapa restriksi ya. Dan kita lihat ini hal-hal yang sifatnya fungsi ya. Misalnya Mendeley dia dapat digunakan di LaTeX, OpenOffice, Microsoft Word, lalu dapat mengorganisasi file, dapat memperlihatkan atau menampilkan PDF ya, artinya sebagai reader. Kemudian full text search, ekstrak metadata ya, dapat mencari dari berbagai World Wide Web, dari PDF file, public folder dan API dan seterusnya. Silakan Anda cermati masing-masing kelebihan dan kekurangan dari reference manager tersebut. Oke, tips dan triks bagaimana untuk mencari artikel. Yang pertama adalah pilih keyword, kata kunci terkait dengan isu yang ingin kita kaji. Misalnya Anda tadi ingin mencari tentang IoT for home automation, maka tentu kita dapat mengkombinasi kata kerja kata kunci IoT, home, and automation. Manfaatkan internet dan sosial media untuk mencarinya. Ya, kumpulkan artikel-artikel dari jurnal atau proceeding yang tadi terujuk, yang terpercaya. Gunakan reference manager. Baca sekilas abstrak. Jadi sebelum Anda download, baca dulu abstraknya. Kalau menarik silahkan download, kalau tidak tinggalkan. Ya. Cari isu-isu yang penting di abstrak. Abstrak itu biasanya memuat 4 hal. Kita sebut dengan IMRAD. Dan nanti ada
tambahan implication. Imrad itu adalah satu abstrak harus mengandung 2-3 kalimat introduction, ya, I-nya itu adalah introduction, M-nya adalah method, dan R-nya result, D-nya discussion, nanti ada implication. Ya. Telusuri artikel-artikel yang sifatnya primer. Primer artinya betul-betul terbit dari autor tersebut. Jangan Anda mengutip suatu terminologi, suatu teori di suatu paper yang padahal itu pun hasil dari merujuk ke paper yang lainnya. Ya, kemudian cari novelty dari artikel tersebut. Ya, apa yang paling original, yang paling unik dari abstrak yang Anda baca. Ini contoh bagaimana kita mengumpulkan artikel-artikel, kalau ini dengan format manual ya, artinya Anda ketik ya, misalnya judul dan tahun terbit. Ya, kemudian siapa autorsnya, apa topik intinya, lalu apa key pointnya, dan ini referensi halamannya, lalu relasi dengan topik yang akan kita bahas. Diskusikan bagaimana kedalaman dari konten di artikel tersebut dengan apa yang akan kita teliti.